Awalnya hanya karena uang, aku tak pernah menyangka satu malam itu akan mengubah segalanya. Dia seorang CEO dingin tanpa hati. Dan aku hanyalah wanita biasa yang terjebak dalam keadaan. Kupikir setelah malam itu, aku akan pergi. Tapi siapa sangka justru dia yang tak pernah bisa melepaskanku. Aku hanya ingin kabur, tapi ternyata cintanya justru mengejarku ke ujung dunia. Dia membuang segalanya demi aku, reputasi, kekayaan, dan nama baik. Dari kekasih gelap, aku jadi segalanya baginya. Inilah kisah cinta yang lahir dari kesalahan tapi berakhir dengan ketulusan. Malam pertama dengan CEO saat cinta tak lagi sembunyi. Hujan turun deras malam itu. Jakarta tampak seperti tenggelam dalam cahaya lampu kota yang berpendar di balik kaca basah. Di dalam kamar hotel bintang 5 di pusat kota, suasana hening menegangkan. Hanya suara tetesan air hujan di luar jendela dan detak jam di dinding yang terdengar jelas. Alisa memegang ujung gaunnya, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tak seharusnya di sini. Tak seharusnya berdiri di kamar milik Leonard Ardanata, CEO muda dan pria paling berkuasa di perusahaan tempatnya bekerja. Lelaki itu berdiri beberapa langkah darinya, tampan, berkarisma, dan dingin seperti yang selalu ia lihat di kantor. Tapi malam ini, matanya berbeda. Ada sesuatu di sana. Rasa haus, luka, dan ketertarikan yang berusaha ia sembunyikan di balik tatapan tajamnya. Kenapa diam? Suara Leonard terdengar dalam, tenang tapi membuat bulu kuduk Alisa meremang. Pak, saya... Bibirnya bergetar. Suaranya hampir hilang di antara gemuruh hujan. Saya tidak bisa. Ini salah. Leonard melangkah mendekat, langkah-langkahnya pelan tapi tegas. Kau sudah di sini, Alisa. Tidak ada yang salah kalau kau mau pergi. Tapi jangan berpura-pura kau tidak merasakannya juga. Kalimat itu membuat napasnya tercekak. Merasakannya juga? Iya, mungkin benar. Sejak pertama kali bekerja di bawah arahan CEO dingin itu, Alisa selalu merasakan sesuatu yang aneh. Ketertarikan yang tak boleh tumbuh. Tapi malam ini, semua garis batas itu kabur. Ia menunduk, menggenggam jemarinya erat. Saya butuh uang itu, Pak. Setelah malam ini saya akan pergi. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Leonard terdiam. Tatapannya jatuh ke wajah Alisa yang penuh air mata. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak, keinginannya untuk menguasai, dan hatinya yang selama ini ia kunci rapat. Alisa, ia berbisik. Kau pikir aku bisa melukakanmu begitu saja setelah malam ini? Wanita itu menatapnya tak percaya. Apa maksud Bapak? Alih-alih menjawab, Leonard menatapnya dalam-dalam. Ada jeda panjang. Lalu dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, Kau bukan perempuan yang bisa dibeli dengan uang, Alisa. Aku tahu itu. Tapi malam ini, biarkan aku egois. Alisa menutup matanya. Ia tahu kalau ia tidak kuat. Tidak dengan tatapan itu. Tidak dengan nada suara itu. Dan tidak dengan dirinya sendiri yang ternyata tak bisa berhenti mencintai pria yang seharusnya ia benci. Matahari menembus tirai kamar hotel, menyinari wajah Alisa yang terlelap di sisi tempat tidur. Ia membuka mata perlahan, menyadari kenyataan pahit, ia benar-benar sudah melangkah terlalu jauh. Di sisi lain, Leonard sudah bangun. Kemeja putihnya terlipat rapi di kursi. Dasinya terletak di meja, dan wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Saat ia melihat Alisa terbangun, senyum kecil muncul di bibirnya. Pagi, katanya singkat. Alisa menegakkan tubuhnya, menahan rasa canggung yang menusuk dada. Pagi, Pak. Jangan panggil aku Pak, katanya pelan. Panggil aku Leonard. Alisa menggeleng, menarik selimutnya lebih rapat. Saya akan pergi. Terima kasih untuk semuanya. Ia berdiri, mencari pakaiannya, tapi suara Leonard menahannya. Alisa, aku sudah mentransfer uang itu ke rekeningmu, tapi bukan itu yang kumau. Ia berhenti. Apalagi yang Bapak mau? Waktu, jawabnya singkat. Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan sebagai karyawan, bukan sebagai... Ia menarik napas dalam. Kekasih gelap. Tapi sebagai seseorang yang membuat aku ingin berhenti berpura-pura jadi manusia tanpa hati. Kata-kata itu menghantam Alisa seperti badai. Ia ingin percaya,
Tapi ia tahu dunia tidak sesederhana itu. Leonard Ardanata sudah bertunangan dengan putri konglomerat terkenal. Dan cinta di dunia mereka tidak bisa berdiri di atas rasa semalam. Alisa menatapnya penuh luka. Kau sudah punya segalanya, Leonard. Aku cuma seseorang yang kau temukan saat lelah. Aku tidak lelah, katanya menatap tajam. Aku hidup kembali. Air mata Alisa jatuh tanpa ia sadari. Ia berbalik, meraih tasnya, lalu berjalan cepat menuju pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, Leonard sudah berdiri di belakangnya. Tangannya menahan pintu itu, suaranya pelan tapi memohon. Jangan pergi, tidak sekarang. Lepas Leonard, katanya serak. Tidak, aku menatapnya dari dekat. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Suasana hening, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap semua garis batas logika lenyap. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponsel Leonard berdering. Nama yang muncul di layar, Clara Fianci. Alisa menatap layar itu lalu tersenyum getir. Itu alasan kenapa aku harus pergi. Ia pun melangkah keluar tanpa menoleh lagi. 3 minggu berlalu, Alisa sudah berhenti bekerja. Ia mencoba menjalani hidup baru, menjauh dari ingatan tentang Leonard. Tapi setiap malam, ia masih bisa mendengar suara hujan malam itu, tatapan mata yang menahannya, dan kalimat yang tak pernah selesai. Sampai suatu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemennya. Dari dalam, Leonard keluar, masih dengan jas rapi, tapi kali ini tanpa wajah dingin yang biasa. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Katanya saat Alisa membuka pintu. Alisa terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Kalau orang tahu? Biar tahu. Potongnya, aku sudah membatalkan pertunangan dengan Clara. Alisa menatapnya tak percaya. Kau gila. Itu akan menghancurkan reputasimu. Leonard tersenyum miris. Reputasiku bukan apa-apa dibanding kehilanganmu. Kata-kata itu membuat dinding pertahanan Alisa runtuh. Ia mencoba menolak, tapi Leonard melangkah lebih dekat. Menatapnya dalam-dalam, dan dengan suara pelan ia berkata, kalau aku harus kehilangan dunia, biarlah, asal aku tidak kehilangan kamu. Alisa menutup matanya, air mata jatuh lagi. Ia tahu dunia tidak akan pernah mengerti cinta seperti ini. Tapi mungkin cinta sejati memang bukan tentang logika atau status. Mungkin cinta sejati adalah saat seseorang yang dulu hanya singgah, kini memilih tinggal, meski harus melawan seluruh dunia. Setelah 3 minggu berusaha melupakan semuanya, Alisa kembali dipertemukan dengan Leonard di ambang pintu apartemennya. Ia datang bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang terlihat lelah, menahan perasaan. Kenapa kau kesini? Tanya Alisa pelan, menahan getar suaranya. Leonard menatapnya lama sebelum menjawab. Karena aku tidak bisa pura-pura lagi. Alisa menelan ludah, hatinya berdebar. Kau sudah bertunangan, Leonard? Dunia tahu itu. Aku tidak mau jadi alasan orang membencimu. Aku sudah membatalkannya, jawabnya tegas. Kata-kata itu membuat udara seorang berhenti. Alisa memandangnya tak percaya. Kau sadar apa yang baru saja kau bilang? Kau kehilangan kontrak, reputasi, dan semua. Yang aku kehilangan hanya nama baik di mata orang yang tidak penting. Yang penting hanya kau. Alisa menunduk, air matanya jatuh. Ia benci bahwa hatinya masih berdebar karena pria ini. Leonard mendekat, dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, Alisa tidak menarik diri. Berita tentang pembatalan pertunangan Leonard mengguncangkan media bisnis. Para pemegang saham marah. Clara, mantan tunangannya, muncul di televisi menuduh Leonard mempermainkan perasaan. Tapi di balik semua kegaduhan itu, Leonard hanya diam. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan satu tujuan, mempertahankan Alisa. Alisa tahu dirinya jadi beban. Setiap kali membaca berita, dadanya terasa sesak. Suatu malam, saat mereka makan malam di apartemennya, ia berkata lirih, Leonard,
Aku tidak mau kau kehilangan segalanya karena aku. Lebih baik aku pergi. Leonard meletakkan sendoknya, menatapnya lurus. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi lagi? Leonard, please. Alisa bergetar. Aku tidak sanggup lihat kau diserang semua orang. Kalau aku harus diserang untuk mempertahankan seseorang yang membuatku hidup lagi, aku rela, katanya tegas. Alisa menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Ia tahu lelaki itu tulus dan itu justru yang paling menakutkan. Leonard berdiri, menghampiri Alisa, lalu berlutut di depannya. Dulu aku punya segalanya, tapi aku kosong. Setelah malam itu, aku tahu aku tidak ingin jadi CEO saja. Aku ingin jadi seseorang yang bisa kau percayai. Alisa menatapnya, terseduh. Kau benar-benar gila. Leonard tersenyum lembut. Gila karenamu. Namun, cinta tak pernah berjalan semudah kata-kata. Suatu hari, Alisa menerima surat anonim. Seseorang mengancam akan menyebarkan foto-fotonya bersama Leonard ke media jika ia tidak meninggalkan pria itu. Alisa panik. Ia tahu reputasi Leonard bisa hancur. Tanpa berpikir panjang, ia menulis surat, meninggalkan apartemen diam-diam, dan pergi ke kota kecil di luar Jakarta. Saat Leonard tahu, ia mengamuk. Semua anak buahnya dikerahkan mencari. Hari berganti minggu, tapi Alisa tak pernah muncul. Hingga akhirnya ia menemukannya di sebuah rumah kecil di tepi pantai. Alisa terkejut ketika Leonard datang dengan mata sembab dan jas kusut. "Kenapa kau datang?" tanyanya pelan. Leonard berdiri di depan pintu, menatapnya seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh dunia. "Karena aku tidak bisa hidup tanpa tahu di mana kau." Alisa berusaha tegar. "Aku hanya ingin melindungimu." Leonard mendekat, menatapnya dengan tatapan dalam yang dulu membuatnya lemah. "Dan aku hanya ingin mencintaimu. Tak peduli dunia bilang apa." Hening. Hanya suara ombak di luar yang menemani. Lalu, Leonard menarik Alisa ke dalam pelukannya. Ia menunduk, membisikkan sesuatu di telinganya. "Kau bisa lari 1000 kali, tapi aku akan tetap mengejarmu." Alisa menangis di dadanya. Untuk pertama kalinya ia sadar, ia tidak perlu disembunyikan lagi. 2 bulan kemudian, media kembali heboh. Leonard Ardanata resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari perusahaan yang ia bangun. Dalam konferensi pers itu, ia berkata lantang di depan semua kamera. "Selama ini orang mengenalku sebagai CEO yang sukses. Tapi sesungguhnya, aku hanyalah pria biasa yang baru belajar arti cinta. Aku tidak akan menukar ketenaran dengan kebahagiaan yang nyata." Kalimat itu jadi viral di mana-mana. Banyak yang memuji, banyak juga yang mencemooh. Tapi Leonard tidak peduli. Ia memilih tinggal bersama Alisa di rumah pantai sederhana. Setiap pagi ia memasak sarapan, menjemput senyum perempuan yang dulu hanya berani menatapnya diam-diam. Suatu sore, saat matahari mulai turun, Alisa duduk di tepi pantai dengan rambutnya tertiup angin. Leonard datang dari belakang, membawa sesuatu di tangannya. Cincin kecil dari perak. "Aku tidak bisa menjanjikan dunia, tapi aku bisa menjanjikan hidupku. Will you stay with me?" Alisa tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. "Kau bahkan tidak bertanya dengan cara romantis." Leonard tertawa kecil. "Aku sudah jatuh cinta, jadi aku kehilangan logika." Ia menyematkan cincin itu di jarinya, lalu merangkul Alisa dari belakang. Ombak berdesir lembut seperti mengamini akhir kisah mereka. Beberapa tahun berlalu, Leonard dan Alisa hidup damai jauh dari sorotan kamera. Ia membuka perusahaan kecil di bidang sosial, membantu banyak anak muda memulai bisnis. Alisa menulis buku tentang kisah cinta yang tidak seharusnya terjadi, tapi akhirnya menyelamatkan 2 hati.
saat seorang wartawan bertanya padanya, "Apakah kau menyesal karena pernah jadi kekasih gelap seorang CEO?" Alisa hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, karena dari kesalahan itu aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Bukan yang perfeksionis, tapi yang membuat kita berani jujur pada diri sendiri." Dan di balik layar, Leonard menatapnya dengan tatapan lembut yang sama seperti malam pertama mereka. Tatapan yang tidak lagi menyimpan rahasia, hanya cinta yang penuh kejujuran.